Hai teman-teman, jadi dalam program ini saya mau bacain buku buat kamu semua. Buku apa? Ini dia, buku Menyembuhkan Luka Hati Bersama Ilahi, karya J. Luvina. Nah teman-teman, kadang tanpa kita sadari ya, saat kita terluka, ternyata kita jadi lebih mudah banget untuk melukai orang lain. Padahal kita sendiri tahu bagaimana rasanya terluka, sakit banget. Bahkan hanya ada kata benci untuk dirinya ya. Nah itulah kenapa kita perlu banget berjuang menyembuhkan luka hati kita. Biar apa? Paling enggak kita nggak nyakitin diri kita sendiri, dan kita juga nggak nyakitin orang lain, karena kita tahu rasanya disakiti itu kayak gimana. Dan kita bisa memaklumi orang yang menyakiti kita itu juga, percaya deh, dia juga sedang terluka, makanya dia lebih mudah melukai kita atau melukai orang-orang di sekitar kita, karena hanya orang bahagia yang benar-benar bisa membagikan kebahagiaannya. Setuju nggak nih teman-teman? Ya kan, kalau misalnya ada orang yang ngaku dianya bahagia tapi dianya melukai orang lain, perlu kita pertanyakan ya kebahagiaannya, karena seperti teko itu hanya mengeluarkan air sesuai yang ada di dalamnya. Kalau misalnya airnya putih, maka yang akan keluar air putih. Kalau misalnya airnya kotor, maka dia akan mengeluarkan air yang kotor. Jadi, orang yang terluka akan lebih mudah melukai. Orang yang bahagia akan lebih mudah membahagiakan. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kemudahan untuk menjadi orang yang bahagia, sehingga lebih mudah untuk membagikan kebahagiaan. Nah, di sini tuh teman-teman lengkap banget ya. Kalau teman-teman pernah atau sedang merasakan terluka hatinya, wajib banget deh baca buku ini yang lebih lengkap ya. Jadi di sini dibahas nih tentang bertepuk sebelah tangan, dikhianati pacar, ditipu mitra bisnis, ditinggal karyawan, luka hati di dalam pernikahan, pasangan selingkuh, hampir cerai, terus luka hati di dalam keluarga juga. Siapa di sini teman-teman yang lagi ngalamin luka hati di dalam keluarga? Apalagi kita tinggal satu rumah ya, dan luar biasa banget ujian dan rasa sakitnya menjadi si bungsu, tidak bisa mencintai orang tua, terus juga saat luka hati dalam mewujudkan impian, gak didukung sama keluarga, orang tua apalagi, bahkan direndahkan sama orang terdekat, dan gagal lagi, terus juga terluka karena kepergian orang tersayang, karena kematian. Aduh, itu berat banget, dan di sini dibahas teman-teman, dan mudah-mudahan buku ini jadi teman buat kamu. Paling enggak kamu ngerasa bahwa kamu tuh ternyata nggak sendirian loh. Ada banyak banget orang yang juga lagi berjuang berada di posisi kamu. Dan kamu harus terus berjuang ya. Karena saya yakin sih, setiap skenario yang udah Allah bikin ini tuh selalu indah. Kalau kita mau bersabar sebentar lagi untuk menunggu episode selanjutnya. Karena cerita hidup kita ini indah teman-teman. Kita tinggal mengikuti aja jalan ceritanya, dan kita taat ya sama apa yang udah Allah tentuin, dan kita jangan memberontak karena hidup ini udah ada yang ngatur. Kalau ternyata hidup kita rasanya seperti hancur, mungkin karena memang kita susah diatur. Ya enggak? Oke deh, lanjut aja ya. Kita di buku ini itu ada 9 tahapan untuk kita bisa menyembuhkan luka hati bersama Ilahi. Nanti akan saya tambahin bonus 1, jadi 10 jumlahnya ya teman-teman ya. Yang pertama banget teman-teman perlu menarik diri. Saat kamu lagi terluka, lagi marah, lagi kalut banget, lagi kacau ya, kamu lagi nggak bisa mengendalikan dirimu, kamu perlu banget menarik diri dari keramaian ya. Kamu meluangkan waktu untuk dirimu sendiri. Karena apa? Biar kamu jadi lebih mudah connect sama dirimu sendiri. Connect sama diri sendiri itu adalah salah satu jalan biar kita bisa connect sama Allah. Masya Allah. Gimana caranya biar kita menarik diri, terus bisa berkomunikasi dengan diri sendiri, dan bisa connect juga sama Allah tuh gimana caranya Kak? Nah teman-teman bisa banget menggunakan tools menulis, karena dengan menulis kita kayak lagi berdialog sama Allah. Dan percaya deh, tulisan kita tuh kayak dibimbing sama Allah teman-teman. Jadi waktu kita nulis tuh pertama mungkin memang perasaan kacau hati kita, tapi lama kelamaan kok ngalir tulisannya, dan akhirnya kita malah membuat apa ya, kata bijak sendiri gitu, saran-saran sendiri, bahkan kita bisa menuliskan hikmah apa yang kita rasain, dan itu semuanya berkat bimbingan dari Allah teman-teman. Teman-teman nggak percaya, cobain deh teman-teman nulis, tumpahin semua perasaannya, dan percaya nggak percaya, ternyata kamu bisa menulis hikmah yang sangat indah loh di akhir tulisan itu. Cobain ya.
Setelah kamu udah cukup tenang meluapkan perasaan kamu, kamu bisa lakukan yang kedua adalah tunaikan sholat ya, doa ya. Allah udah bilang penolong kita itu ada dua, sabar dan juga sholat. Jadi kalau misalnya Allah juga udah janji di Al-Quran bahwa Allah bakalan ngasih kabar gembira, Allah bakal kabulin doa orang-orang yang bersabar dan membawa sabar yaitu ke dalam sholat. Dia berdoa, bermunajat, minta permohonan sama Allah, mudah-mudahan dengan cara itu terbuka pintu pertolongan, karena Allah juga udah janji ya bahwa pertolongan itu sangat dekat, tinggal kita menyadari atau enggak ada pertolongan itu. Nah mudah-mudahan dengan sholat apapun deh yang ada pada waktu itu, teman-teman bisa sholat wajib, bisa sholat sunnah, sholat apapun yang itu bisa bikin kamu quality time sama Allah, karena kan yang punya kehidupan ini Allah ya, yang punya kehidupan ini Allah, dan apa-apa kita mintanya ya sama Allah karena Allah yang punya gitu. Sama kayak misalnya teman-teman kerja di perusahaan, teman-teman kalau mau minta sesuatu atau apa-apa pasti mintanya ke atasan kan. Nah ini tuh ke atasan kita, atasan dari semua atasan adalah Allah. Ya kita mintanya sama Allah ya, biar nggak ada rasa kecewa dan nggak ada rasa terluka lagi yang ada di dalam diri kita, dan mudah-mudahan proses penyembuhan luka itu jadi lebih cepat teman-teman, insya Allah ya, atas pertolongan Allah. Dan yang ketiga, lihatlah dirimu di depan cermin. Kadang kita tuh gak punya kesempatan untuk ngelihat diri kita sendiri. Kita lebih sibuk ngelihat kehidupan orang lain. Sampai bahkan kita gak sadar gitu kelebihan dan kekurangan kita ini apa. Saat teman-teman lihat diri teman-teman di cermin, coba deh lontarkan semua pertanyaan yang pengen kamu tanyain ke dirimu. Nanti perlahan kamu akan menemukan jawaban itu, dan saat menemukan jawaban itu tuh kamu jadi lebih tahu dan lebih tenang. Oh ternyata gini ya, oh ternyata gini ya, dan kamu bisa banget mencari jawaban itu di Al-Quran. Karena seperti apa ya, kita tuh kan kalau mau melakukan sesuatu tuh kita perlu tahu dulu caranya, tutorialnya gitu ya. Nah sama kehidupan ini teman-teman udah baca belum tutorial untuk menjalani kehidupan ini biar kita tenang? Kalau belum ya wajar banget kalau teman-teman belum tenang dan belum bisa menyembuhkan luka hati itu, karena teman-teman belum baca tutorialnya dan belum melakukan apa yang udah dibikin gitu prosedurnya gitu ya, panduannya dalam menjalani kehidupan ini. Oke. Dan yang keempat, berhenti menyalahkan siapapun, karena nggak ada yang salah di muka bumi ini. Semuanya tuh kayak saling terhubung gitu. Dia nggak salah yang udah nyakitin kamu, karena mungkin juga dia adalah seorang korban dari siapa gitu. Jadi berhentilah menyalahkan, apalagi menyalahkan keadaan, karena yang memutuskan dan menghendaki keadaan itu terjadi itu kan adalah Allah ya. Jadi stop menyalahkan siapapun, apapun, fokus untuk menemukan apa hikmahnya nih. Dan yang keenam, berjuang untuk memaafkan, karena percuma kalau kita udah rilis, udah sholat, udah ngaji gitu ya, udah berjuang untuk gak nyalain siapapun, tapi kalau kita belum bisa memaafkan yang bersangkutan, itu juga percuma, akan tetap berat. Kita tuh jadi kayak berjalan tapi ngebawa sampah, membawa beban, itu kan berat banget ya, tergopoh-gopoh kita berjalan menjalani kehidupan ini. Nah teman-teman yuk lepaskan beban itu, lepaskan sampah itu, tinggalkan aja di situ, dibuang gitu. Kalau bisa ya dibuang, dibakar gitu, jangan ngikutin kehidupan kamu lagi. Memang gak gampang sih untuk maafin orang lain, apalagi memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri tuh lebih berat dibanding kita maafin orang lain, ya gak sih? Nah tapi kita bisa banget teman-teman berjuang untuk bisa memaafkan. Nah caranya ya kita terus minta pertolongan sama Allah ya, karena edisi memaafkan ini juga ternyata panjang banget pembahasannya teman-teman. Tapi teman-teman, saya yakin teman-teman udah pernah gitu ya mengalami proses berjuang memaafkan orang lain, dan mudah-mudahan kamu bisa melakukan itu untuk momen terluka kali ini. Oke? Nah selanjutnya yang ketujuh, teman-teman jauhin semua larangannya. Nggak gampang memang, tapi kita bisa berjuang, kita mulai dari apa yang bisa dulu deh. Karena biasanya sih teman-teman, rasa terluka itu tuh hadir karena memang kita melakukan hal yang emang dilarang gitu sama Allah. Kayak misalnya mobil gitu ya, di jalan dia tidak mau melewati jalan yang udah Allah pilih, yang udah Allah bikin gitu, sehingga dia melewati jalan lain, dan itu lebih menyulitkan sebenarnya. Padahal udah Allah kasih jalan yang lebih mudah, jalan tol gitu, tapi dia lebih memilih jalan yang semak-semak gitu kan, jalan yang belum diaspal, dan itu kan berat banget. Padahal sebenarnya kita bisa milih jalan yang udah Allah pilih. Nah mungkin itu juga penyebab dari kita
terluka dan belum sembuh-sembuh dari sekarang ini kita masih melakukan hal-hal yang Allah nggak suka dan Allah kangen gitu sama kita. Allah kasih kita terluka lagi biar kita balik sama Allah ya. Biar kita cari jalan kembali lagi gitu ke jalan yang udah Allah pilihkan buat kita. Allah kangen, Allah pengen kita merintih lagi, kita nangis lagi, kita jadi deket lagi sama Allah. Allah rindu ya, Insya Allah. Dan selanjutnya yang kedelapan, teman-teman kita sama-sama berjuangnya untuk menjalankan semua yang udah Allah perintahkan. Karena misalnya seorang anak aja akan sangat disayang sama orang tuanya kalau dia mau menjalankan apa yang harapan, perintah dari orang tuanya, ya nggak sih? Nah ini apalagi Allah teman-teman. Allah bahkan sama yang nggak menjalankan perintahnya aja tetap Allah berikan gitu kasih dan sayang. Apalagi yang taat gitu, Masya Allah banget. Mudah-mudahan teman-teman dengan rasa kasih sayang Allah, karena kita udah taat, mudah-mudahan perlahan luka itu juga akan lebih sembuh. Dan hati kita juga jadi lebih lapang teman-teman ya, karena bisa jadi penyebab kita jadi lebih mudah terluka karena memang hati kita sempit. Jadi misalnya di sebuah kamar terus dimasukin satu tikus, gimana? Kita bisa kacau banget gitu ya. Tapi coba deh kalau misalnya ada di sebuah lapangan bola terus dimasukin tikus di situ, mungkin nggak akan terlalu mengganggu. Karena apa? Karena lapangan atau ruangan hatinya tuh luas banget teman-teman. Nah selanjutnya yang kesembilan, terbiasalah untuk tersenyum. Karena sebenarnya tersenyum itu adalah awal kita menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Nggak perlu tersenyum harus selalu nunggu orang lain. Tersenyum aja dimulai buat ngasih ke diri kita sendiri dan kamu bisa sambut kebahagiaan itu. Karena sebenarnya kita bisa banget sih menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Kita bisa banget memutuskan dengan sadar untuk menyembuhkan luka hati kita. Ya nggak sih? Dan selanjutnya nih, ini bonus dari saya. Yang ke-10 adalah teman-teman bisa banget mengolah luka hati itu menjadi sebuah karya. Karena kalau udah jadi karya tuh jadi banyak orang yang terinspirasi, yang ditemani sama karyamu, dan itu tuh doa ngalir gitu. Jadi makin menguatkan hati kita dan mudah-mudahan itu juga jadi lebih mudah untuk kita healing dan juga jadi lebih mudah buat kita makin kuat, makin tegar gitu ya. Dan kita jadi lebih siap untuk menghadapi luka-luka selanjutnya. Kita jadi lebih mudah, yang tadinya mungkin perlu butuh waktu 1 tahun untuk menyembuhkan luka, mungkin nanti saat kita dihadapkan ujian lagi, kita jadi lebih cepat juga proses pemulihannya, lebih cepat dan kita jadi lebih matang gitu ya dalam menghadapi kehidupan ini. Oke teman-teman kalau mau lebih lengkapnya bisa langsung aja baca buku Menyembuhkan Luka Hati bersama Ilahi. Teman-teman mau rekomendasi buku apa nih buat saya bacain lagi? Bisa di kolom komentar ya. Dadah.